Halo teman-teman, kembali lagi di podcast Youth Talk with Senior. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zikri dari BEM IMFKM UI. Nah, selanjutnya di podcast ini kita akan melakukan komunikasi nih dengan senior pengendalian tembakau. Dan selain itu juga podcast ini bertujuan untuk mempublikasikan pengalaman-pengalaman dari senior pengendalian tembakau kita yang harapannya dapat menjadi motivasi bagi kita semua. Dan di sini aku sudah tidak sendiri. Di samping aku udah ada Ibu Laksmiati Hanafiah selaku Ketua Harian Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Halo Ibu Mia, gimana kabarnya? Baik, terima kasih. Oke, nah jadi pertama-tama nih kita mau kenalan lebih jauh nih dengan Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Nah, dari Ibu Mia bisa diceritakan Bu mengenai apa sih sejarah atau apa sih yang membuat pada akhirnya Komite Nasional Pengendalian Tembakau itu bisa ada dan apa aja sih Bu perannya? Baik, awalnya kan saya sebagai Ketua Yayasan Jantung Indonesia, di mana merokok itu merupakan salah satu faktor risiko. Dan karena kita mengetahui bahwa rokok itu menyebabkan kecanduan, terutama bagi anak-anak muda, sehingga mereka nanti akan menjadi calon-calon pasien penyakit jantung. Dari situlah kita mulai melihat bagaimana caranya kita bisa mengendalikan konsumsi rokok ini. Jadi karena rokok itu juga tidak hanya penyebab penyakit jantung, tetapi berbagai macam penyakit, sehingga kami mengajak berbagai organisasi yang ada kaitannya dengan konsumsi rokok untuk bersatu di dalam Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Makanya itulah disebut sebagai Komite Nasional Pengendalian Tembakau. Begitu asal mulanya. Oke, kalau misalkan kita berbicara tentang arah geraknya Bu, kira-kira sebenarnya apa sih tujuan dibentuknya Komnas PT ini? Tujuannya adalah untuk memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, terutama kepada kaum muda mengenai bahaya konsumsi rokok itu, sehingga dari muda mereka sudah sadar akan hal itu. Dan tentu untuk itu kita memerlukan banyak sekali organisasi dan teman-teman, rekan-rekan yang mau ikut memperjuangkan itu. Jadi Komite Nasional itu terdiri dari 23 organisasi yang semua ada kaitannya dengan konsumsi rokok. Oke, kalau misalkan tadi berarti untuk arah geraknya kita menyebarkan awareness ya Bu tentang bahaya dari merokok itu sendiri. Namun kalau misalkan kita lihat nih Bu, di negara kita sendiri kan bisa dibilang dalam upaya pengendalian tembakau nggak hanya tentang menyebarkan awareness, tapi juga mengatur mengenai kebijakan. Nah, kira-kira kalau dari Komisi Nasional Pengendalian Tembakau bagaimana Bu menanggapi hal tersebut? Itu betul sekali, bahwa tidak bisa hanya meningkatkan awareness, tapi harus dibantu dengan kebijakan. Nah, di sini peran pemerintah tentunya ya. Dan untuk itu memang Komnas Pengendalian Tembakau juga mengadakan pendekatan kepada para penentu kebijakan. Jadi misalnya Bappenas ya, dimulai dengan RI 1, RI 2 tentunya. Jadi dalam perjalanannya semua Presiden Republik Indonesia sudah pernah kita temui. Nah, hanya Pak Jokowi yang belum ya. Tapi semuanya sudah, dan semua sudah kita memberi mereka awareness bahwa masa depan anak-anak muda ini akan sangat terancam bila mana tidak ada regulasi mengenai pengendalian tembakau. Jadi itulah yang menjadi penyebab kami mendekati para petinggi-petinggi. Jadi dari mulai Presiden, Wakil Presiden, kemudian Bappenas, kementerian-kementerian, kemudian gubernur-gubernur daerah juga semuanya kami buat aware mengenai bahaya rokok itu. Itu saja. Oke, dalam perjalanannya nih Bu, pasti kan banyak nih yang dilewati gitu ya, perjuangannya. Kira-kira dalam melakukan advokasi itu apa aja sih Bu tantangannya?
tantangannya tentu nomor satu adalah industri rokok itu sendiri ya. Mereka sangat merasa terancam dengan ini, apalagi pada awalnya tidak ya. Mereka tidak merasa kita ini suatu ancaman, tetapi setelah kita berhasil membuat para pengambil kebijakan itu mengeluarkan peraturan-peraturan, tentu mereka merasa terancam. Dan mereka kan pihak yang uangnya nggak terbatas ya, jadi semua itu mereka bisa lakukan, dan iklan-iklan makin gencar dan anak-anak muda yang menjadi sasaran. Jadi itu memang merupakan tantangan yang sangat besar bagi kami. Tapi kami harapkan betul bahwa justru generasi muda ini yang akan berperan di dalam mencegah. Oke. Tadi ada hal yang menarik nih Bu, bahwa pada bahwasannya dalam pengendalian tembakau ini yang kita hadapin adalah industri yang besar gitu ya Bu. Dan aku juga pernah dengar nih Bu, jadi kayak ada cerita-cerita di saat aktivis pengendalian tembakau ini kerap kali mendapat teror atau yang semacamnya. Nah kalau misalnya dari Ibu sendiri atau dari Komnas PT secara organisasi, pernah nggak sih Bu mendapat hal yang kayak gitu, terus kayak bagaimana menyiasatinya? Saya sendiri sih nggak pernah ngalamin teror itu ya. Tapi saya ingat sekali pada awal kami mulai bergerak itu, kami beruntung karena ada Hari Tanpa Tembakau Sedunia setiap tahun, yang itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Satu, pendekatan kepada para pengambil kebijakan. Bahkan ke presiden pun kalau Hari Tanpa Tembakau Sedunia itu kita manfaatkan, ya. Kemudian tentu kita mengadakan semacam ya seminar lah, apa semuanya itu kita bisa menarik perhatian masyarakat. Ya. Saya ingat sekali suatu kali pada waktu masih pada awal permulaan, kami masih mengundang tuh, orang pabrik rokok. Dan di situ kan terpampang spanduk besar ya, mengatakan rokok itu mematikan atau berbahaya. Dia mendekati saya, dia bilang, "Ibu, jangan begitu dong Bu," katanya gitu. Itu kan itu merugikan kami sekali. Saya langsung lihat ke mukanya, saya bilang, "Betul apa enggak itu?" Dia diam aja. Jadi hal-hal seperti itu pasti para aktivis itu juga menghadapi. Oke. Selanjutnya nih Bu, dalam perjalanannya berjuang gitu ya dalam hal pengendalian tembakau, bisa diceritain nggak sih Bu apa aja suka dukanya gitu dalam bergerak bersama untuk pengendalian tembakau ini? Ya suka dukanya itulah ya yang banyak kita alami. Kita misalnya dalam peraturan pemerintah yang nggak kunjung juga lolos, kita masih terus berjuang, terus menghadapi ya anggota-anggota DPR misalnya yang masih juga tidak bisa kita yakinkan. Banyaklah ya, memang karena yang kita hadapi memang suatu kekuatan yang cukup besar. Jadi ya tetap harus berjuang. Itu yang kita harapkan dari generasi muda juga ya. Iya. Ibu terkait regulasi nih Bu, yang juga diperjuangkan berarti oleh Komnas PT, mungkin yang akhir-akhir ini sempat naik tuh mengenai revisi PP 109 tahun 2012 nih Bu, yang sebenarnya sudah diamanatkan dari beberapa tahun yang lalu, tapi sampai sekarang belum mendapat kejelasan seperti itu. Nah itu sebenarnya apa sih Bu yang menjadi masalah dalam dalam proses pembuatannya? Karena kalau misalnya aku lihat kan kayak di berita tuh suka ada kalau misalkan itu merugikan atau akan nanti banyak rokok ilegal dan sebagainya. Nah, bagaimana tanggapan Ibu? Ya itu pasti ada usaha-usaha ya untuk menentang itu, pasti. Dan itu sebagai saya katakan tadi, lawan kita bukan sembarangan. Jadi memang dalam hal ini ya kita harapkan betul bahwa para pengambil kebijakan itu jangan bergeming ya. Tetap yang kita pikirkan adalah nasib generasi muda mendatang yang katanya pada tahun 2045 itu menjadi generasi emas. Jadi
bagaimana kalau tidak dari sekarang kita itu kan kesehatan kan nomor satu. Ya. Kalau mereka sudah teradiksi, susah. Padahal uang itu akan banyak bisa berguna untuk hal-hal lain daripada dibakar habis. Ya kan? Iya benar-benar. Oke, baik Bu. Selanjutnya adalah, nah aku penasaran nih Bu tentang pesan dan harapan nih yang ingin Ibu sampaikan kepada kaum muda nih yang nantinya akan melanjutkan tongkat estafet gitu ya Bu, perjuangan dari pengendalian tembakau ini. Ya tentunya jangan putus asa ya, tetap maju ke depan. Tolong diingatkan bahwa merokok itu merugikan. Selain kesehatan, ekonomi juga, ya kan? Kita kan membakar habis itu uang. Buat apa? Bisa digunakan untuk pendidikan, untuk hal-hal yang lebih positif daripada kita bakar tidak ada gunanya. Bahkan kita hanya membuat kaya pihak lain, ya. Jadi pesan saya terutama kepada generasi muda, karena dari situ mulainya mereka kecanduan. Jangan coba dihilangkan itu bahwa merokok itu cool, tidak, ya, dihilangkan itu supaya jangan merasa bahwa kalau saya tidak merokok saya tidak keren gitu. Itu yang keren tanpa rokok itu yang harus didengungkan. Satu, kedua itu tidak menghabiskan uang sia-sia, jadi tidak membakar. Itu aja. Dan kesehatan tentu nomor satu ya. Oke, baik. Terima kasih Bu. Mungkin terakhir nih Bu, dalam perjalanannya dalam memperjuangkan pengendalian tembakau, menurut Ibu Mia seberapa penting sih Bu kolaborasi, khususnya kolaborasi di antara anak muda? Oh itu penting sekali ya, karena sasarannya kan sebetulnya kalian yang menjadi sasaran, karena begitu teradiksi akan panjang jalannya mendapat keuntungan dari kaum muda ini. Jadi itu kan dikuatkan hatinya dan niatnya, tekadnya untuk tidak teradiksi dengan rokok. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Mia untuk insight-nya gitu ya. Banyak banget nih teman-teman yang bisa kita ambil dari Ibu Mia, bagaimana Ibu Mia dulu merintis Komite Nasional Pengendalian Tembakau, lalu juga upaya-upaya advokasi yang telah dilakukan oleh Ibu Mia bersama Komnas PT. Selain itu juga kita sebagai pemuda, harapannya kita bisa juga nih untuk terus semangat melanjutkan tongkat estafet dalam pengendalian tembakau ini. Sekian dari podcast pada hari ini. Terima kasih Ibu Mia yang sudah mau menyisihkan waktunya. Kembali lagi di podcast selanjutnya. Dadah.